Unisbank Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Aini dengan NIM 1805520210 dari kelas F1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, saya akan membagikan video atau mempresentasikan tentang peristiwa kemudian, yaitu dari standar audit 560. Nah, presentasi video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir ujian semester pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Oh ya, jangan lupa untuk kalian ingat pesan ibu, yaitu 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Semoga kita dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memasuki materi-materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Terima kasih. Oke, langsung kita masuk ke materinya. Langsung ke subbab dulu ya. Subbab. Sebelum kita memasuki materi-materi, alangkah baiknya kita harus tahu dari subbab-subbab apa nanti yang akan dibahas dan yang akan dikupas. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan, terus yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada definisi, dan yang keempat ada ketentuan, dan yang terakhir ini ada materi penerapan dan penjelasan lain. Oke, kita masuk yang ke pertama dulu, yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini ada 3. Yang pertama itu kita masuk ke ruang lingkup, yang kedua peristiwa kemudian, dan yang terakhir ada tanggal efektif. Langsung kita masuk ke yang ruang lingkup terlebih dahulu. Jadi standar audit atau SA ini berhubungan dengan tanggung jawab audit berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Jadi berkaitannya dengan peristiwa kemudian. Nah, masuk yang kedua ini peristiwa kemudian. Apa itu peristiwa kemudian? Nah, laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus itu merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasikan 2 jenis peristiwa. Jadi ini ada 2 jenis peristiwa. Yang pertama itu ada peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Nah, yang kedua itu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Jadi, masing-masing dari 2 jenis peristiwa tersebut ada perbedaannya ya. Yang pertama itu kan berarti menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Nah, sedangkan peristiwa yang kedua itu menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Jadi yang kedua itu setelah tanggal laporan keuangan, dan yang pertama itu tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Selanjutnya
Nah, standar akuntansi 700 juga menjelaskan bahwa tanggal laporan audit menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Terus yang terakhir ada tanggal efektif. Standar akuntansi ini berlaku efektif. Untuk apa? Untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 ini untuk emiten, dan 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Jadi juga bisa disimpulkan, misal ini 1 Januari 2019 itu buat emiten dan 1 Januari 2020 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Nah, selanjutnya ke tujuan. Nah, tujuan dari auditor ini untuk apa sih? Nah, jadi tujuan auditor adalah untuk yang pertama itu ada memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Ini tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Terus yang kedua ada merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Nah, ini yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Kita masuk ke subbab yang ketiga, itu ada definisi. Itu ada 5. Yang pertama ada tanggal laporan keuangan, yang kedua ada tanggal pengesahan laporan keuangan, yang ketiga ada tanggal laporan auditor, dan yang keempat ada tanggal diterbitkannya laporan keuangan, dan yang kelima ada peristiwa kemudian. Kita masuk yang pertama itu kan tanggal laporan keuangan. Nah, tanggal laporan keuangan itu tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Jadi tanggal laporan keuangan itu tanggal akhir dari periode terakhir pastinya. Nah, yang dicakup oleh laporan si keuangan. Yang kedua tadi ada tanggal pengesahan laporan keuangan, itu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga ada tanggal laporan auditor. Nah, tanggal laporan auditor ini tanggal yang dicantumkan oleh si auditor pastinya dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA atau standar audit 700. Nah, yang keempat itu, sebagai contoh standar akuntansi keuangan atau SAK, peristiwa setelah tanggal neraca berhubungan dengan perlakuan dalam laporan keuangan atas peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi antara tanggal laporan keuangan itu sama dengan tanggal laporan posisi keuangan dalam SAK, dan tanggal yang pada saat itu laporan keuangan disetujui dan diterbitkan atau untuk diterbitkan. Nah, standar akuntansi 700 ini
menentukan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Keempat, ada tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Nah, kapan tanggal laporan keuangan itu diterbitkan dan oleh siapa atau pihak ke berapa. Nah, jadi tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan itu bagi pihak ketiga ya. Terus yang kelima, ada peristiwa kemudian. Nah, peristiwa ini terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Memasuki subbab keempat itu ada ketentuan. Jadi banyak ketentuan. Nah, yang pertama saya akan bahas ketentuan dari peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Nah, ini ada 4. Yang pertama, ada auditor itu harus melaksanakan prosedur yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang kedua, auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf 6. Terus yang ketiga, ada auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf 6 dan 7. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada auditor harus meminta kepada manajemen yang relevan. Memasuki ketentuan yang pertama, dalam peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Tadi yang pertama ada auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang. Nah, ini untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian. Jadi tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan keuangan auditor itu harus disesuaikan, harus penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Setelah identifikasi, namun auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya ditetapkan atau diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Jadi si auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan karena sebelumnya itu sudah diterapkan, telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Yang kedua itu ada auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf ke-6, sehingga prosedur telah mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan keuangan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor. Nah, dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus mencakup memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Terus yang kedua itu harus mencakup meminta keterangan dari manajemen yang relevan atau jika relevan itu pihak yang bertanggung jawab yang berhak meminta, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Tentang apa? Tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi atau yang mungkin memengaruhi laporan si keuangan. Terus harus mencakup membaca risalah. Nah, membaca risalah dapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Nah, yang rapat tersebut diadakan setelah hasil rapatnya belum tersedia. Terus yang terakhir itu harus mencakup hal-hal seperti membaca laporan keuangan, interim, terakhir entitas itu jika ada.
Terus memasuki ketentuan yang ke berapa ini, ketiga, auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf 6 dan 7, auditor ini mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Terus memasuki ketentuan yang terakhir itu ada auditor itu harus meminta kepada manajemen jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberi suatu seperti representasi tertulis berdasarkan SA atau standar audit 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku itu telah disesuaikan atau diungkapkan dalam standar audit 580. Selanjutnya, ketentuan dari fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Itu ada 4. Yang pertama ada auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas LK atau laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Terus yang kedua ada jika manajemen mengubah laporan keuangan maka auditor harus apa atau harus ngapain jika manajemen itu mengubah laporan keuangan. Nanti kita akan bahas. Terus yang ketiga ada bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen. Nah, tidak melarang manajemen seperti apa nanti juga kita akan bahas ya. Terus juga ada manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah. Oke, langsung kita akan kupas satu persatu. Ini maksudnya apa? Nah, yang pertama itu tadi kan ada auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta itu diketemukan oleh si auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Nah, jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor itu harus ngapain? Nah, yang pertama itu si auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola pastinya. Nah, yang kedua, auditor harus menentukan apakah laporan keuangan itu memerlukan perubahan dan jika demikian. Terus, auditor yang terakhir itu harus meminta keterangan pastinya. Meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jadi harus dimintai keterangan. Harus efektif alasan-alasannya. Terus yang kedua itu tadi kan ada jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus apa? Nah, auditor harus apa sih? Yang pertama itu auditor harus melaksanakan prosedur audit. Prosedur audit ini yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan. Terus yang kedua itu auditor harus kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi. Seperti ini. Yang pertama itu ada memperluas prosedur audit
yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Nah, laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada tadi, bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian, atau peristiwa yang menyebabkan perubahan, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang. Nah, ini untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 11 BI berkaitan dengan perubahan tersebut. Nah, jadi berkaitan dengan perubahan tersebut dalam kasus seperti itu, auditor yang pertama harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Terus ada yang kedua itu, dan menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan. Itu seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Nah, yang terakhir ada manajemen tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Ini terdapat dalam beberapa yurisdiksi. Nah, namun jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang diatur yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam standar akuntansi 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Terus yang kedua itu ada, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu si manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola itu terlibat dalam pengelolaan entitas, itu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan. Kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan. Nah, auditor harus mengambil tindakan pastinya. Nah, tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Memasuki ketentuan yang ketiga itu ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangannya itu diterbitkan. Nah, langsung saja yang pertama itu ada, setelah laporan keuangan itu diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan. Jadi
laporan keuangan itu kan sudah diterbitkan, jadi si auditor itu tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangannya tersebut. Nah, ini ada namunnya, dan jika setelah laporan keuangan itu diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh si auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor itu mengubah laporan auditnya. Maka auditor harus yang pertama itu auditor harus membahas terlebih dahulu, membahas hal tersebut dengan manajemen jika relevan, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, auditor harus menentukan apakah laporan keuangan itu memerlukan perubahan atau tidak. Terus yang ketiga, ada si auditor harus meminta keterangan terlebih dahulu bagaimana sih manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Terus yang kedua itu ada jika manajemen itu mengubah laporan keuangan, maka auditor harus ngapain? Nah, ini auditor harus yang pertama itu auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua ada menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan itu yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Terus yang ketiga ada kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku. Nah, paragraf 12 berlaku ini seperti yang pertama ini ada memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru. Dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Terus yang keempat ada ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ini ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor itu baru. Laporan auditor baru itu diserahkan. Nah, seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Nah, selanjutnya bisa dilihat di slide itu ya, auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah. Nah, maksudnya apa sih ini? Nah, suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif. Ini membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh si auditor. Nah, yang terakhir itu ada ya, masih bisa dilihat di slide itu manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola itu tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Nah, jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya itu sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang si auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Itu kata si auditor. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab itu atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut meskipun dengan pemberitahuan tersebut. Nah,
Manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan, itu auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk apa? Nah, ini untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Memasuki subbab terakhir, yaitu materi penerapan dan penjelasan lain. Yang pertama ada ruang lingkup. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain, setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian. Yang perlu dipertimbangkan oleh auditor itu seperti apa? Jadi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor itu seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Nah, ini ada contohnya. Contohnya itu seperti auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Nah, prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai pada atau bisa mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir. Nah, dan membaca dokumen penawaran untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang berkaitan dengan auditor. Langsung masuk ke definisi. Definisi yang pertama itu ada tanggal pengesahan laporan keuangan. Nah, pada tanggal berapa pengesahan laporan keuangan itu diberlakukan dan bagaimana? Simak ya. Jadi, dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu atau badan-badan. Contohnya seperti ini. Manajemen atau pihak bertanggung jawab atas tata kelola yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan itu termasuk di dalamnya ada catatan atas laporan keuangan yang terkait. Itu telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Jadi harus ada proses persetujuan yang diperlukan. Nah, dalam yurisdiksi yang lain, ini itu proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mungkin prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada dalam beberapa yurisdiksi. Persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlakukan. Jadi dalam beberapa yurisdiksi ini persetujuan akhir oleh pemegang saham itu diperlukan. Nah, dalam yurisdiksi tersebut persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan. Auditor untuk menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan itu telah diperoleh tanggal persetujuan. Nah, ini tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA standar audit ini adalah tanggal yang lebih awal, yang pada setiap itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan itu termasuk di dalamnya ada catatan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka itu bertanggung jawab atas laporan keuangannya tersebut. Nah, yang kedua itu ada tanggal laporan auditor.
Nah, laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan. Ini termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan itu termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan itu termasuk di dalamnya itu ada catatan atas laporan keuangan harus terkait. Nah, ini disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka tanggung jawab atas laporannya. Selanjutnya ada tanggal laporan auditor. Nah, laporan auditor itu tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu. Nah, auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan. Termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk bukti. Nah, di dalam catatan atas laporan keuangan yang terkait itu telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka itu bertanggung jawab atas laporan keuangan. Sebagai konsekuensinya, pada tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal ya tadi dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan. Nah, itu seperti yang didefinisikan dalam paragraf 5B, yaitu suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisikan dalam paragraf 5C itu, yaitu tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Selanjutnya ada tanggal penerbitan laporan keuangan. Nah, tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan itu menjadi tempat berusaha entitas dalam beberapa kondisi. Tanggal penerbitan laporan keuangan ini mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan di auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Nah, tanggal penerbitan laporan keuangan ini atau laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut itu diserahkan kepada entitas. Terus yang terakhir itu ada pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Nah, ini dalam kasus sektor publik itu pada tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan. Dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain itu diumumkan kepada si publik atau diumumkan kepada publik. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Nah, ini itu tergantung pada penilaian risiko oleh si auditor. Prosedur audit yang disyaratkan dalam paragraf 6 ini mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Jadi itu jelas gitu bukti dari si audit ini. Nah, itu meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Nah, prosedur audit yang diharuskan oleh paragraf 6 dan 7 itu adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian.
Contohnya kayak gini, untuk memperoleh bukti audit, untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Paragraf 7 menjelaskan bahwa prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6. Namun prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia. Dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini, maksudnya bukan yang saat ini, dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim. Interim itu maksudnya baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat. Prosedur audit yang relevan ini mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk ada rekening koran bank. Nah, paragraf A8 ini memberikan contohnya seperti ini. Beberapa hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam rangkaian permintaan keterangan ini. Nah, selanjutnya ada sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan oleh paragraf 7, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut seperti langkah yang diperlukan dan tepat. Berikut langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama, membaca budget perusahaan terakhir. Nah, membaca budget atau uang perusahaan terakhir yang tersedia, perakiraan arus kas, terus laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Terus ada meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. Dan yang terakhir ada mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu itu mungkin diperlukan. Untuk apa? Untuk mendukung bukti audit yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Selanjutnya itu ada permintaan keterangan dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini dalam unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak status terkini atau tidak bersifat konklusif, dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Nah, sebagai berikut ya, apakah komitmen baru, penarikan hutang atau jaminan telah terjadi. Terus yang kedua ada keterangan khusus tentang mengenai apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan. Dan yang ketiga ada apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang, itu seperti penerbitan saham ya, atau surat hutang baru, itu juga bisa, atau juga suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan atau belum. Nah, terus
ada apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan. Ini contohnya kebakaran atau banjir ya. Terus juga ada apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi. Selanjutnya, apakah ada penyesuaian akuntansi yang tidak lazim dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam. Terus juga ada apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Ini contohnya itu jika peristiwa-peristiwa itu menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Terus ada apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan. Yang terakhir itu ada pernyataan tentang apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset. Nah, itu merupakan dari tentang status terkini, unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus ya. Nah, yang terakhir ada membaca risalah rapat. Nah, membaca risalah rapat itu pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Ini dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut, di mana catatan ofisial belum tersedia. Oke, yang terakhir ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor itu, namun sebelum tanggal laporan keuangan itu diterbitkan. Nah, yang pertama ada tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Nah, tanggung jawab manajemen terhadap auditor itu seperti yang dijelaskan dalam SA 210, yaitu syarat dalam perikatan audit ini mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin memengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan itu diterbitkan. Yang kedua ada penggunaan tanggal ganda. Nah, dalam kondisi seperti apa penggunaan tanggal ganda itu dilakukan? Nah, ini dijelaskan dalam paragraf A12 A kecil. Auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi. Jadi boleh mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi. Jadi sudah dibatasi. Untuk perubahan tersebut, nah, tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetapi tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Nah, tanggal laporan auditor kecuali yang berkaitan dengan catatan Y itu bertanggapan atau bertanggal. Nah, tanggal penyelesaian prosedur audit terbatas untuk perubahan yang dijelaskan dalam catatan Y tersebut. Terus selanjutnya, tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Jadi dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah.
Nah, hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan itu untuk periode berikutnya semakin dekat. Sepanjang pengungkapan yang tepat itu dibuat dalam laporan tersebut. Nah, selanjutnya ada pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. Dalam sektor publik ini, tindakan yang diambil yang sesuai paragraf 13. Ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuatan undang-undang atau badan lain yang relevan dan hierarki pelaporan tentang implikasi kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Terakhir ada tindakan auditor dalam mencari cara atau bagaimana cara si auditor melakukan tindakan untuk mencegah pengguna mempercayai laporan si auditor. Nah, ini ada dua. Yang pertama, auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Dan yang kedua ada jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga. Nah, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai hukum auditor sebagai konsekuensinya. Auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Dan ini udah yang paling terakhir, yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangannya itu diterbitkan. Nah, ini tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Yang pertama, pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Untuk apa? Untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi ini, tindakan yang tepat bagi si auditor itu adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutory yang tepat. Selanjutnya, ada tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Nah, ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya. Nah, ini diterbitkannya oleh perusahaan walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor ini akan mengambil tindakan dalam mencari cara bagaimana caranya, yaitu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Nah, tindakan auditor itu tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Alhamdulillah, sampai di ujung presentasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat diterima oleh kalian semua dan bisa dibuat belajar dalam belajar daring seperti ini. Nah, saya mohon maaf bila ada tutur kata ataupun salah bahasa yang saya ucapkan tadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ada sedikit motivasi untuk kalian semua dan untuk saya sendiri yang saya ambil dari surat Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 87 yang artinya itu, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap kita masih diberi nafas, berarti di situ akan selalu ada harapan. Jika kita merasa sangat sulit menghadapi tantangan,
dalam hidup, maka harapan itu akan datang kepada mereka yang percaya. Tetap berusaha yang terbaik, disertai doa, itulah cara terbaik dalam menghadapi tantangan. Salam sukses, salam sehat, dan salam mahasiswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.